wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan sedikit menceritakan sejarah tentang peradaban Islam, yang mana Islam di Indonesia pada zaman modern dan kontemporer. Nah, gerakan modern Islam atau asal-usul dan perkembangannya seperti apa? Nah, pas waktu pembaruan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Kemunduran progresif Kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku khalifah Islam setelah abad ke-17 telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab di pinggiran imperium itu. Yang terpenting di antaranya adalah gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformis puritanis atau yang dikenal dengan Salafiyah. Gerakan ini merupakan sarana yang menyiapkan jembatan ke arah pembaruan Islam pada abad ke-20 yang lebih bersifat intelektual. Katalisator terkenal gerakan pembaruan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, itu pada tahun 1897. Ia mengajarkan solidaritas atau yang lebih dikenal pan-Islam dan pertahanan terhadap imperialisme Eropa dengan kembali kepada Islam dalam suasana yang secara ilmiah dimodernisasi. Gerakan yang lahir di Timur Tengah itu telah memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Nah, bermula dari pembaruan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Indonesia. Kebangkitan Islam semakin berkembang membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Sarekat Dagang Islam atau yang disingkat dengan SDI itu di Bogor pada tahun 1909, dan di Solo itu 1911 tuh. Persyarikatan Ulama di Majalengka atau di Jawa Barat, itu yang di Muhammadiyah itu di Yogyakarta, Persatuan Islam atau yang dikenal dengan Persis di Bandung. Terus Nahdlatul Ulama yang lebih dikenal dengan NU itu di Surabaya, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah PERTI itu di Candung. Bukit Tinggi, dan partai-partai politik seperti Sarekat Islam atau SI yang merupakan kelanjutan dari SDI. Persatuan Muslim Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PERMI di Padang Panjang, yang merupakan kelanjutan dan perluasan dari organisasi pendidikan Tawalib, dan Partai Islam Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PII pada tahun 1938. Sementara itu, hampir pada waktu yang bersamaan, pemerintahan penjajah menjalankan politik etis merupakan balas budi. Belanda mendirikan sekolah-sekolah formal bagi bumi putra, terutama dari kalangan priai dan kaum bangsawan. Nah, pendidikan Belanda tersebut membuka mata kaum terpelajar atau atas kondisi masyarakat Indonesia, pengetahuan mereka dan kemiskinan, kebodohan, dan ketertindasan masyarakat Indonesia pada saatnya mendorong lainnya organisasi-organisasi Indonesia seperti Budi Utomo, Taman Siswa, Jong Java, Jong Sumatranen, Jong Ambon, Jong Celebes, dan banyak lainnya. Organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam yang
organisasi yang didirikan kaum terpelajar baru mendandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern. Namun kebanyakan anggota masing-masing saling berhadapan dengan dua belah pihak yang walaupun dalam hal yang dapat bekerja sama seringkali bertentangan. Adapun perjuangan kemerdekaan umat Islam itu pada masa Belanda itu nasionalisme dalam pengertian politik itu baru muncul setelah Haji Saman Hudi tuh menyerahkan tampuk pimpinan SDI pada bulan Mei 1912 kepada host Cokroaminoto gitu kan, yang mengubah nama dan sifat organisasi serta memperluas ruang geraknya. Sebagai organisasi politik pelopor nasionalisme Indonesia, SI pada dekade pertama adalah organisasi politik yang besar yang merekrut anggotanya dari berbagai kelas dan aliran yang ada di Indonesia. Waktu itu ideologi bangsa memang belum beragam. Semua bertekad ingin mencapai kemerdekaan. Ideologi mereka adalah persatuan yang anti kolonialisme. Cokroaminoto dalam pidatonya pada masa itu pada Kongres Nasional Sarekat Islam yang berjudul Julbeltur tahun 1916 di Bandung mengatakan bahwasannya tidak pantas lagi di Hindia diperintah oleh negeri Belanda bagaikan tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya, tidak pada tempatnya menganggap Hindia sebagai seekor sapi perahan yang hanya diberi makan demi susunya. Tidaklah pantas untuk menganggap negeri ini sebagai tempat kemana orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan, dan sekarang sudah tidak pada tempatnya lagi, bahwa penduduknya terutama anak negerinya sendiri tidak mempunyai hak turut bicara dalam soal-soal pemerintahan yang mengatur nasib mereka. Namun kurang lebih seperti itu. Demikian SI memperjuangkan pemerintahan sendiri bagi penduduk Indonesia, bebas dari pemerintahan Belanda. Namun demikian, dalam perjalanan sejarahnya di kalangan tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi pergerakan mulailah terjadi perbedaan-perbedaan taktik lah dan program golongan revolusioner terhadap dengan golongan moderat, dan politik koperasi tidak sejalan dengan politik non-koperasi yang dilakukan oleh golongan tertentu. Puncak perbedaan itu terjadi di dalam tubuh SI sendiri yang memunculkan kekuatan baru dari ideologinya sendiri, komunisme, pemisahan yang kemudian dikenal dengan Partai Komunisme disebut dengan PKI, dan SI itu terjadi secara besar-besaran pada tahun 1923. Banyak kalangan pergerakan yang kecewa terhadap perpecahan itu. Mereka lebih kecewa lagi karena apa? Karena perpecahan itu bukan saja menunjukkan perbedaan taktik, tetapi lebih dari itu, masing-masing golongan semakin mempertegas ideologinya. Sejak itu SI dengan tegas menyatakan bahwasannya ideologinya Islamnya. Nasionalisme yang dikembangkannya adalah nasionalisme yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Terus kekecewaan itu memang berasal karena untuk mencapai tujuan kemerdekaan itu persatuan sangat memang dibutuhkan. Akan tetapi reaksi yang muncul bukan usaha mempersatukan dua kekuatan yang bertikai. Orang-orang yang kecewa itu kemudian mendirikan kekuatan politik baru yang bebas dari komunisme dan Islam, diantaranya Partai Nasional Indonesia itu pada tahun 1927, Partai Indonesia, Partindo gitu kan. Itu pada tahun 1931, dan Pendidikan Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan PNI itu juga pada tahun 1931. Dengan demikian pihak-pihak yang bertikai secara ideologi bertambah satu kubu. Bertambah satu kubu lagi.
Mereka ini sering disebut dengan nasional sekuler. Nah, nasional sekuler atau nasionalis, netral agamanya. Dengan demikian, terdapat 3 kekuatan politik yang mencerminkan 3 aliran ideologi Islam, komunisme dan nasionalisme sekuler. Perpecahan antara ketiga golongan tersebut menurut Deliarnot disebabkan oleh pendidikan yang mereka terima bersifat barat. Pendidikan Belanda yang memang diusahakan agar menimbulkan emansipasi dari agama di kalangan pelajar. Sebab agamalah yang terutama menimbulkan pergolakan politik di kalangan rakyat Indonesia. Nah, terus golongan sekuler yang ditimbulkan oleh pendidikan itu kemudian terpecah menjadi 2, komunisme dan nasionalisme sekuler. Nah, pendapat lain yang menyatakan bahwasannya perpecahan itu lebih merupakan kelanjutan wajar. Kenapa? Dari latar belakang budaya masyarakat tertentu, terutama Jawa, proses Islamnya damai di Indonesia dan mengkompromikan ajaran Islam dengan nilai-nilai budaya, telah melahirkan 3 golongan, santri, abangan, dan priai. Nah, ideologi Islam didukung oleh golongan santri, komunisme oleh abangan, dan nasionalisme sekuler oleh priai. Nah, dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasannya kepercayaan abangan dan budaya priai yang memang sejak lama tidak selalu sejalan dengan ajaran-ajaran Islam berubah menjadi nasionalisme sekuler melalui pendidikan Belanda yang memang dimaksudkan untuk mengemansipasi masyarakat dari agama. Perpecahannya menjadi komunis dan nasionalis sekuler. Nah, mungkin itu sejarah singkat yang bisa saya bawakan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.